Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar. Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Saya jawab, saudara, kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Sekarang kita lihat saudara, kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dikaki maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan, betul? Ricik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Ricik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di republik ini, Ricik. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Ricik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau, Ricik. Enggak, kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna kalau melihat orang-orang macam ini. Yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman, mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Ba'alam bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah, mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah, gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Ya banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu. Buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBN. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada Habib di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banser. Jangan, Islam Nusantara harus
aliran Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDN bikin acara ngundang Rhoma Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai, yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, gitu. Tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka? Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar. Satu lagu Rhoma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus gitu loh. Satu oknum Habib saja, di mana itu notabene mantan suami saya, sudah memakan korban hampir 2 lusin perempuan. Dan itu masih banyak lagi DM-DM lain, oknum Habib yang lain gitu. Jadi menurut saya ini fenomena yang luar biasa ya. Kayaknya kalau saya diem, saya akan ditanya Allah di akhirat nanti. Kamu sudah dikasih Allah bukti, kamu sudah dikasih Allah jalan, petunjuk, kenapa kamu diem? Saya yakin saya di akhirat akan ditanya sama Allah. Oleh karena itu kenapa saya memberanikan diri untuk membuka ini di publik. Dan kalau menurut saya laki-laki seperti ini jauh lebih berbahaya daripada preman. Kalau hidup pengkhianat berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili. Hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang tuh terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Badai ente. Alhamdulillah, tapi udah paham ya. Parantos ngertos. Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi, saudara. Alhamdulillah, jangan khawatir saudara. Maka itu saya bersyukur kepada Allah. Doa umat di mana-mana digabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Oh, bagaimana nggak dikabulkan? Di masjid-masjid, musola, pesantren, majelis taklim, tablik akbar. Di mana-mana hampir tiap hari kita dengar para kiai, para ulama, para santri baca sholawat asghilidz zalimin biz zalimin. Betul. Bahkan ada yang naik mobil, disetel di mobilnya sholawat asghilidz zalimin biz zalimin. Apa itu artinya asghilidz zalimin biz zalimin? Kita minta kepada Allah, sudahlah dengan barakah nabinya, saudara, agar orang zalim
dibikin sibuk dengan orang zalim. Alhamdulillah. Sekarang orang zalim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Lagi main jorok-jorokan ke penjara. Alhamdulillah. Lagi main buka-bukaan borok, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, itu pertolongan siapa untuk kita? Siapa yang maha penolong? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa, saudara. Ada yang nanya saya, Habib kok nggak ikutan? Ini orang lagi pada ribut kok Habib lagi diem aja, kan begitu? Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Nanti aja di hall keempat. Masya Allah, ini kan baru hall ketiga nih, setahun lagi dah. Jawab jangan. Kapan? Sekarang juga? Mesti sekarang? Saya jawab, saudara, kalau serigala sama serigala lagi berantem, ente jangan misahin. Dicakar ente, betul? Betul. Buaya sama buaya lagi ribut, lu tonton aja. Betul? Setuju? Setuju? Enggak usah ikut-ikutan, sabodoting. Biar dia pada berantem, betul? Betul? Enggak usah, saudara, enggak usah ikut campur. Saudara, kita adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu domba hukumnya apa? Jawab yang kompak, adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Apalagi? Domba aja diadu haram, apalagi manusia. Ayo jawab lagi, sekali lagi. Adu domba hukumnya apa? Adu manusia? Adu setan? Ayo, bingung kan lo? Adu setan? Adu setan? Kalau Habib mah jawabnya wajib. Biar setan sama setan pada ribut. Amin. Amin. Makanya kalau setan sama setan lagi ribut, kita gelar tikar, sediain kopi, pisang goreng, nonton. Takbir. Takbir. Sekarang kita lihat, saudara, kemarin yang memfitnah habaib, memfitnah ulama, mengkriminalisasi Habib, mengkriminalisasi ulama, menggerakkan buzzer, mencaci maki ulama, mencaci maki habaib, menghina-hina ulama, menghina-hina habaib. Sekarang di mana-mana dia dihina oleh rakyatnya, di mana-mana dia dicaci maki, di mana-mana boroknya dibongkar habis-habisan. Betul? Betul? Itu pertolongan siapa buat ulama? Pertolongan siapa? Takbir. Ulama bongkar mereka nggak mampu, saudara. Ulama nggak punya data, tapi Allah bongkar, saudara. Yang punya data sekarang pada teriak, saudara. Sekarang pada ngomong di mana-mana. Alhamdulillah. Setiap hari ada demo, saudara. Nguber-nguber, adilin, rasain. Alhamdulillah. Ya tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Ini dikit lagi Ratu Bansos sama Raja Bansos perang nih. Amin. Amin. Aminnya dari hati. Nah, mau lihat gak Raja Bansos sama Ratu Bansos perang? Mau lihat? Mau? Nah dikit lagi dia perang, saudara. Main buka-bukaan borok. Lo bagaimana enggak? Bansos, saudara, ratusan triliun. Saudara, hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat. Sisanya kemana? Mereka makan, mereka korup, masuk perut mereka. Baik Raja Bansos maupun Ratu Bansos sama-sama setan. Tuh, Abi kalau ngomong begitu dulu tuh. Tanya kayak Hero, Abi kalau ngomong setan. Saya jadi ingat Abi. Masa kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ikut campur jangan. Jangan, nonton aja, banyak zikir. Banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Para ulama kita menganjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap hari 450 kali di pagi hari. Insya Allah sepanjang hari, saudara, semua kesulitan Allah mudahkan. Semua kesempitan Allah lapangkan. Orang yang mau jahat sama kita, saudara, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita diselamatkan dari makar mereka. Insya. Nah, jadi saya minta tuh selawat Azgiril Zalimin terus baca terus. Setuju? Coba Habib Muhammad bin Hadi ke depan. Habib Muhammad bin Hadi, ini saya punya menantu. Ini menikah dengan anak saya yang kelima, yaitu Syarifah Mumtaz, lulusan Insan Kamil, saudara Syarifah Mumtaz. Pemerintahan Bapak. Enggak salah minta logik, mintalah sama Umar Mahdhar. Ya Umar Mahdhar, hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada. Enggak perlu kau lah logik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. 10 dekade terakhir ini setuju. Nyari makan, saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan, saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya, saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo, biar kesannya mereka nggak takut gitu. Rizik jilat. Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar jurusannya serang. Nah gitu, nyari aman saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam, yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar, ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu, udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada, si cebol Rizik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rizik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Orang yang berperang, dia yang heboh. Dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan. Dapat full sorban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak, untuk istri, begitu cara mereka nyari makan. Bahkan ada loh yang ngatain Gus Dur itu buta mata, buta hatinya. Siapa? Rizik Syihab yang sampai sekarang belum minta maaf. Itulah diantaranya saya mangkelnya dengan Habib, karena itu kalaulah memang perkataan pernyataan Habib Rizik terkait Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan kalimat Gus Dur buta mata, Gus Dur buta hati, itu kekeliruan, kesalahan, atau sabkulis. Kan panjenengan masih hidup, Habib Rizik. Apa sih gengsi sampai minta maaf lah. Intinya itu Pak Baib itu kepingin di atas Kiai ya. Oh gini, Gus Dur nggak mau. Baik Kiai, kalau memang itu betul keinginan Habib di atas kita, saya sarankan para Habib hidupnya di awang-awang. Iya, jangan bikin bangunan di bumi Indonesia, di awang-awang aja. Yang dinilai Allah bukan kamu itu jalur keturunan siapa, dan jangan pernah membangga-banggakan. Lu sing hebat lah mbahmu, lah dirimu. Apa artinya kakek kita, buyut kita, canggah kita hebat, tapi kalau kita preketek, ya mending mbah-mbah buyut-buyut kita itu rapate apik, tapi kita bisa menjadi orang yang hebat, itu jauh lebih keren. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden melalui orang-orang dekat mereka semua. Waktu saya ditanya bagaimana Habib soal kabinet merah putih yang dibentuk oleh Bapak Presiden. Saya katakan secara umum kabinetnya bagus. Tapi sayang masih berbau anyir darah KM50. Nah, kenapa saya katakan masih bau anyir KM50? Karena yang jadi menteri di sana ada orang-orang yang terlibat di KM50 ya kawan. Bukan satu, beberapa orang saudara. Jadi saya katakan bahwa anyirnya ini harus dibereskan. Sekarang ini akan ada sebentar lagi reshuffle. Saya minta dengan hormat, dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Prabowo, segera reshuffle kabinet, bersihkan kabinet Bapak dari Jokowi dan kroni-kroninya. Takbir! Kalau itu dilakukan oleh Bapak Presiden, insya Allah Allah akan menjaga beliau dan beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia.
Tapi kalau beliau tidak bersihkan, kesian beliau saudara. Karena beliau akan dirusak, akan terus diganggu saudara segala programnya oleh orang-orang yang bermasalah ini. Jangan lupa Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u khair. Allah akan jadikan bagi dia, Allah akan kirim untuk dia menteri-menteri yang baik. Dan sebaliknya, idza aradallahu bil amiri syarran, kalau Allah menghendaki kejelekan untuk seorang pemimpin, yaj'al lahu wuzara'u syarr. Allah akan kirim kepada dia di sisinya menteri-menteri yang jelek, saudara. Jadi hati-hati tuh, hati-hati. Kalau di sekitar Bapak Presiden, menteri-menterinya bagus, itu berarti isyarat dari Allah. Allah menginginkan kebaikan dengan pemimpin ini, dan Allah kirim menteri-menteri yang baik, saudara. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, rusak, bejat, penjahat, maka itu isyarat, saudara. Lagian kita terlahir dari jalur nasab siapa kita nggak bisa milih kok, betul? Makanya nasab nggak dinilai sama Allah. Mau keturunan siapa? Keturunan Nabi Kan'an, anak Nabi Nuh, neraka. Panjenengan juga tidak akan mendapati satu ayat pun dalam Al-Quran yang memuji Rasulullah dari segi nasab. Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi, meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Mudah-mudahan cepat dipenjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami. Jadi kami tidak bisa tidak bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alawi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk
masuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai, Bahar Semit. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat. Seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi. Sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia, was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek.
Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Itu kan ngomong nggak bener itu.